Halo, selamat datang di teman seperjalanan. Perkenalkan, saya Dimas dan ini istri saya Erika. Di sini kami membagikan pengalaman hidup dalam berkeluarga, bekerja dan perjalanan pelayanan bersama komunitas teman seperjalanan. Kami merilis setiap kisah menarik di setiap minggu, khususnya di hari Sabtu, untuk menemani akhir pekan kalian dalam beristirahat. Kami juga terbuka untuk menerima dan membagikan kisah hidup dari kalian yang mungkin memiliki pengalaman yang sama, yang hendak dibagikan untuk memberikan semangat satu sama lain dengan sesama komunitas. Cerita kami hari ini mengenai apa Nda? Kemarin kan udah ngebahas tentang momen mudik yang dimanfaatkan untuk bisa mulai terbuka ya, ngobrol sama orang tua ya gitu. Nah sekarang kita mau ngomong tentang gimana sih caranya atau memulai, gimana sih memulai deep talk itu gitu. Ini tidak hanya dari kita ke orang tua, tapi bisa juga dengan pasangan, dari orang tua ke anak, mungkin sahabat, atau teman-teman yang satu circle ya, bisa jadi gitu. Untuk memulainya sebenarnya yang perlu kita tahu tuh kenapa sih orang susah sekali sih ya untuk mulai deep talk. Ya, agak susah ya terbuka dengan orang lain. Mungkin kita sharing dulu apa sebenarnya manfaat kalau misalkan kita mau, meskipun kita punya tipe-tipe orang masing-masing berbeda, tapi mungkin kita bisa share apa sebenarnya manfaatnya. Manfaatnya kalau kita bisa mencurahkan deep talk itu kan tujuannya untuk kita bisa mengungkapkan isi hati kita ya ke orang lain gitu ya. Apa sih manfaatnya ya? Yang pertama yang jelas melegakan ya gitu. Kenapa melegakan? Ya karena dengan kita bisa mengungkapkan apa yang di hati, entah itu kekesalan, entah itu kesedihan, itu tuh rasanya akan bisa seperti membuang sampah yang ada di hati kita gitu ya. Bukan membuang sampah ke orang lain, bukan gitu. Bukan Tapi gibah. bukan gibah juga gitu. Tapi itu bisa mengungkapkan perasaan itu melegakan gitu. Yang kedua itu supaya tidak terus disalahpahami gitu. Mungkin pernah bisa sharing tentang gimana sih pengalaman seringnya disalahpahami karena tidak bisa mengungkapkan perasaan, tidak bisa mengungkapkan isi hati gitu. Yang tentang kita kemarin baru Bahas tahu ya, baru bahas setelah sekian lama 15 tahun ya, 15 tahun 15 tahun kita baru tahu. Anak kita baru lahir gitu ya, anak pertama kita baru lahir dan dia sekarang udah 15 tahun. Nah, waktu pulang dari rumah sakit itu ada kasus di mana dia harus masuk inkubator lagi untuk disinar karena bilirubinnya kurang, dan pesan dari dokter adalah untuk ketika dibawa pulang banyakin dijemur gitu. Nah, Bawah sinar matahari pagi. iya, sinar matahari pagi. Nah, sebagai ibu baru waktu itu dan karena rumah kami tuh hadapnya nggak ke timur gitu, jadi saya harus numpang di tempat tetangga di seberang rumah yang pagi-pagi kena matahari pagi itu. Terus saya duduk di situ dengan bayi saya, anak pertama kami, dan saya melihat ini suami saya cuma ngeliatin dari rumah gitu ya, dari jauh gitu. Di situ tuh sudah ada perasaan kayak dia sedang memperhatikan caraku menjadi ibu. Saya merasa begitu. Suami saya sedang melihat dari jauh untuk melihat apakah betul caraku menggendong bayi gitu, betulkah caraku menjemurnya, betulkah caraku merawatnya. Itu yang waktu itu ada di dalam pikiran saya gitu. Dan itu sebetulnya kekesalan itu saya simpan selama ini gitu. Saya nggak pernah ceritakan yang sebetulnya terkadang itu bisa jadi bom waktu yang meledak
Padahal di pikiran suami saya nggak begitu. Pikirannya apa waktu itu? ya pikiran saya ya cuma sesimpel, oh anakku sedang sama bundanya berjemur di depan di rumah tetangga. Ya, ya kadang udah overthinking ya gitu ya. Tapi kalau nggak ngomong gitu, itu kan nggak akan pernah bisa tahu. Oh ternyata seperti itu gitu. Dan ini sebetulnya ada dampaknya gitu. Di dalam beberapa konflik, ketika kita mengalami konflik itu sering muncul. Saya sering bilang gitu. Ya kamu dulu begini, waktu aku sedang menjemur kamu hanya bisanya menilai aku. Gitu. Perasaan dinilai dan dihakimi itu saat itu cukup besar ya gitu. Mungkin jadi ibu baru ya. Iya gitu. Terus manfaatnya yang ketiga itu apa? Menurut saya ketika bisa mengungkapkan isi hati, bisa deep talk, itu orang lain akan bisa membantu kita. Orang lain tahu apa kesulitan kita. Ya gitu. karena kita tahu, kita suara pikiran atau suara hati kita itu nggak bisa keluar dengan sendirinya dan bisa diketahui orang toh. Iya, Kita betul. harus ngomong dulu sebelum orang Betul. tahu apa yang kita Nah, ini rasakan. yang sering terjadi itu sama ibu-ibu gitu ya. Jadi ya mungkin saya juga pernah mengalami itu ya. Udah capek, pekerjaannya banyak, masih harus membersihkan. Rasanya kan tanggung jawab semuanya ya, gemes. ibu gemes gitu. Jadi mencuci gitu, nyuci piring itu cuma dengan kode-kode, ngelihat suami main HP, nonton TV aja gitu kan. Kode-kode dengan prang 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 ya sekeras mungkin naruh piring lah segala macam, di hati kesel gitu ya. Kok nggak ada inisiatif untuk bantuin gitu, kok nggak ada inisiatif untuk apa ada yang bisa dibantu gitu, malah enak-enakan nonton gitu ya. Sebenarnya itu sesimpel kalau mau ngomong, aku tadi minta tolong dong dibantuin gitu, pasti juga mau membantu gitu. Karena memang ini mengelola membersihkan rumah itu kan tanggung jawab bersama juga gitu. Itu sih manfaatnya gitu. Nah, setelah tahu manfaat yang tadi itu contoh-contoh kecil di dalam kehidupan berkeluarga kan, dan kita sendiri pun setelah sekian lama juga baru mulai menerapkan itu secara disiplin. Jadi kita mulai membangun komunikasi secara intens. Perlahan-lahan kita juga kaget, tiba-tiba ada sifat baru nih dari pasanganku atau dari anakku yang kita sendiri belum tahu sebelumnya gitu. Nah itu tuh membuat kita tadi setelah tahu manfaatnya, kita menjadi merasa satu, untuk sharing ke orang lain itu menjadi lebih percaya gitu. Ya memang kita nggak bisa tiba-tiba curhat sama orang yang baru kita kenal gitu kan, nggak mungkin ya. Atau orang yang kita kenal di pinggir jalan tiba-tiba kita curhatin kan ya aneh gitu. Tapi setelah kita dalam hidup berkeluarga sudah berapa tahun ya? 17 tahun. 17 tahun itu. Nah setelah kita membangun itu ada perasaan mau mengungkapkan apa yang ada di pikiran, mulai diungkapkan. Jadi tadi kesalahpahaman itu bisa kita kurangi. Kemudian tadi istri saya juga share perasaan dihakimi. Sekarang dia dengan bercerita tidak lagi, mungkin masih ada sedikit-sedikit tapi mulai berkurang intensitasnya jika dia terkadang merasa dihakimi gitu. Jadi kita perlahan-lahan mulai mengikis tembok. Ya, jadi gitu. ketika perasaan itu muncul misalnya gitu, saya bisa dengan ini, aku merasa kamu menghakimi loh gitu. Aku merasa sedang dihakimi loh. Nah, itu kayak tembok tuh, tembok yang kita hadapi. Dan sebelumnya saya juga pernah sharing bahwa itu harus kita hancurkan atau kita lompatin untuk kita mau melangkah lebih jauh ke depan. Nah untuk meruntuhkan tembok itu memang nggak semua orang
bisa serta-merta langsung gitu, nggak semua orang sempurna, karena masing-masing orang juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi dengan kita saling memberikan masukan, saling memberikan, karena ada bagian dari diri kita yang mungkin kita tidak bisa melihat di dalam diri kita, itu hanya bisa terlihat dari sudut pandang orang lain. Nah itu akan membuat kita mampu melihat, dan sedikit demi sedikit mungkin bisa kita perbaiki gitu. Jadi stepnya apa aja tuh kalau harus memulai bicara, kemudian apalagi? Ya kan tadi sudah kan mau memulai bicara itu kadang kan karena kita nggak takut dihakimi tadi ya, terus takut biasanya orang mau memulai deep talk itu kan kadang karena ada unek-unek di hati gitu ya. Nah kadang unek-unek itu juga nggak bisa keluar karena kadang rasanya kalau kita sampai cerita itu tuh nanti kayak rasanya kayak menunjukkan kelemahan kita gitu loh. Nah itu juga kadang membuat, itu juga satu tembok ya sebenarnya gitu ya. Nah dengan tembok itu ya kita mulai berpikir bahwa ya toh nggak ada orang yang sempurna, semua orang itu pernah berbuat kesalahan gitu ya. Justru dengan kesalahan itu dan kita menyadarinya itu kita bisa memperbaiki loh. Bagian mana yang harus kita perbaiki, bagian mana kelemahan kita yang mesti kita upayakan gitu untuk kita bisa perbaiki di situ gitu. Nah untuk memulai bicara itu yang saya lakukan yang paling penting itu I statement gitu. I statement itu maksudnya dari sudut pandang saya atau contohnya gimana? Contohnya itu dari saya gitu. Saya contohnya kalimatnya saya merasa misalnya tadi ya cuci piring gitu ya. Aduh saya merasa kesal tadi ketika kamu tidak membantu saya. Jadi gitu. Setelah kita tenang, ya, duduk santai, kita bisa bicara. Kemudian kita mulai bicara, disampaikan. Ya, minum teh nggak? Ya boleh lah, boleh sama minum teh sambil nyantai, tenang. Kalau perlu ada gorengan ya. Di situ. Itu dengan I statement. Saya merasa sedih ketika tadi kamu mengabaikan saya. Saya merasa kecewa ketika tadi ketika kamu bersikap seolah-olah tidak melihat saya gitu. Saya merasa marah gitu. Bahkan perasaan marah itu ya harus diungkapkan dengan cara yang benar ya gitu. Saya merasa marah ketika tadi kamu tidak membantu saya, misalnya begitu. Nah itu dengan I statement itu kan akan terasa berbeda nih daripada ketika kamu merasa tiba-tiba datang jengkel, aku nggak dibantuin gitu ya, atau tuh kamu sih gara-gara kamu begini aku tuh sebel gini gitu. Itu akan terasa menyerang pribadi. Atau saya juga nggak merasa ini tiba-tiba kenapa nggak ada angin, nggak ada hujan, tadi tenang-tenang aja kita lagi nonton TV, kok tiba-tiba marah gitu ya. Jadi untuk menjembatani supaya tidak ada kesalahpahaman, mungkin I statement itu yang kita merupakan langkah awal ya untuk memulai berbicara. Ayo bicara yuk. Jadi aku merasa kok kamu begini, apakah kamu memang betul begitu? Konfirmasi. Aku merasa ada konfirmasi juga di situ. Aku merasa tadi kamu mengabaikanku ketika yang paling sering ya gitu. Suami saya itu kalau sudah mengerjakan sesuatu dia asik gitu dan kadang suka diajak ngomong itu ya udah ngadepin gitu. Nah saya sering tipe bapak-bapak banget ya gitu. Jadi di situ saya sering merasa diabaikan ketika mengajak bicara. Nah setelah selesai saya bisa ngomong, saya merasa diabaikan tadi ketika ketika saya mengajakmu berbicara waktu kamu sedang mengerjakan sesuatu gitu. Tapi pilih momennya ya. Iya betul. Mungkin ada dari teman-teman di sini yang pernah mengalami hal serupa, bisa memberikan
tips atau trik juga boleh, atau mau curhat juga boleh. Atau mau bertanya ya. juga boleh. Mungkin kita akan jawab dengan sudut pandang kita. Mungkin beberapa hal yang sudah kita jalani kita bisa sharing di situ. Silahkan ketik di kolom komentar untuk kita bisa saling berinteraksi, untuk saling membangun. Jadi cukup untuk cerita hari ini. Kita akan sambung lagi di seri yang lain. Terima kasih sudah menonton. Jangan ragu untuk bercerita. Jangan ragu untuk mulai bercerita. Oke, bye.